jangan selalu berada di tempat gelap. Berada di tempat gelap dalam arti kata ya dalam kesulitan itu kita mesti sadar bahwa bayangan pun hilang. Nah, jadi teman-teman pun akan hilang. Primetime Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8 delivering the most trending news. Hari ini di Hari Pahlawan, edisi spesial juga Primetime Special bersama Anindya Novian Bakri, atau kalau akrabnya sih dipanggil Anin Bakri ya. Selamat pagi Mas Anin. Pagi enggak? Terima kasih juga itu udah dilatih ini. Latihan apa? Humming. Gimana suaranya? Oke, saya. Udah lumayan. Jadi tadi most people pemanasan dulu sebelum on air. Mas Anin tadi minta saya kalau penyiar tuh biar ngomongnya bulat suaranya pakai apa, kan pakai humming tuh. Latihan sebentar kita tadi. Tapi emang beda rasanya. Emang beda. Ya, apalagi yang ngajarin penyiar profesional. Wih, aduh, jadi saya kita pede nih. Masih suka ini lari pagi gitu segala macam, kegiatan berenang dan lain-lain? Masih ya? Soalnya pada saat lari renang tuh kan nggak ada yang ganggu. Yang ada ya ngos-ngosan kan. Ya kan? Jadi nggak terlalu banyak mikir. Jadi ya sebisa mungkin dipaksain beberapa kali lah, seminggu ya. Kalau renang rada. Kalau hari ini sempat tadi? Tadi sempat. Oh, sempat. Tadi sempat. Jadi biar inilah untuk bersihin segala macam pikiran di pagi hari sama ini ada endorfin dikit. Betul. Morfin yang legal. Dan tidur morfin legal, benar. Dan tidurnya biasanya lebih nyaman ya? Ya, tidur lebih nyaman. Oke. Nah ini kalau gue perhatiin juga tadi ada bocoran sedikit sih, katanya Mas Anin ini senangnya olahraga yang gitu, yang agak menyendiri gitu, lari, ya kan, berenang. Iya benar sih. Kalau yang rame-rame tuh kurang ini ya. Bener juga ya. Mudah-mudahan artinya bukan nggak suka teamwork ya. bukan. Atau egois, bukan. Kan emang semua orang gayanya masing-masing. Iya, ada yang suka seperti Mas Anin gitu kan. Iya, kali kalau pas kerja kan pasti bareng-bareng. Kalau mau ada soul asylum, me time lah, ya kan. Me time, betul. Jadi ya pas lah kalau bisa me time ditambah dengan ini kan, bakar kalori. Wah, ya kan? Kombinasi yang baik tuh ya. Yang baik, apalagi suka makan. Jadi lebih baik kalau makan enggak gitu, entah lagi. Jangan makan yang enggak ya. Makan yang enggak, jalan terus enggak. Oke. Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, ya ini kan most people pasti tahu bahwa sosok Anindya Bakri ini adalah sosok pemuda. Ya kita sangkatan umurnya. Alhamdulillah masih kategori muda. Masih muda. Putra-putrinya juga masih umur yang paling tua si Alisha 21 tahun ya. Nah, yang kedua Azra 18, 15. Ya udah lumayan juga. Lumayan. Udah boncengan udah lumayan. Kalau saya masih kecil-kecil, walaupun kita sangkatan, saya agak telat kawinnya soalnya curhat. Lagi asik. Nah, bicara soal generasi gitu. Ini kan Mas Anin ini generasi ketiga di Bakri and Brothers gitu ya. Yang baru kemarin bulan Februari merayakan anniversary ke 80. Wow. Lumayan ya. Itu dari zaman kakek dulu. Zaman kakek. Pak Ahmad Bakri. Dulu jual apa awalnya? Karet ya kalau nggak salah. Jadi sebelum karet jualan komoditas. Komoditasnya apa aja waktu itu? Dan di mana-mana ya ini dari sisi rempah-rempah, gitu. Kopi, dan baru naik kelas ujungnya ke karet. Karet itu setelah berkembang ya? Setelah berkembang kan bisa dibayangin tahun 42 itu kan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Zaman Jepang masih. Jadi kalau seorang dari Kalianda itu di daerah di mana tuh? Selatannya Lampung. Oh, selatan Lampung. Paling selatan. Ya mau nggak mau mesti dagang dulu kan, nggak ada modal. Kalau dagang kan istilahnya cuma trading. Dulu kakek tuh benar-benar ini merantau. Bahkan juga otodidak. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sudah bisa sekolah S1 apalagi S2, ya nggak ada alasan untuk bisa mulai buat perusahaan. Ini aja dulu nggak pakai bekal apa-apa ya, nekat modalnya. Modal nekat. Zaman belum merdeka. Jadi ya mungkin turunan gennya tuh, DNA-nya tuh nyampe lah ke cucunya.
Jadi ada nekat-nekat sedikit kalau usaha ataupun apapun. Jadi ada di darahnya ini, ini ada Darah nekat. Hantam dulu, bilang iya dulu, abis itu baru cari tahu. Biasa gitu kan? Ya, itu namanya pengusaha. Misalnya gini, pengusaha gitu, bisa nggak nyediain ini? Bisa. Bisa dulu. Habis itu kita ke kantor, kita garuk kepala. Abis itu baru pusing mikir ya kan. Nah, udah 80 tahun. Ya. Bakri and Brothers. Kemarin seperti apa anniversary-nya? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ada misi apa nih di 80 tahun ini? Kalau kita waktu 80 tahun itu kita sengaja bukan mengenai kita. Jadi not about us. It's talk about. Tapi about apa kontribusinya ke Indonesia. Oke. Karena udah 80 tahun tuh kan alhamdulillah dan kita bisa begitu nggak gara-gara ya Indonesia juga berkembang. Kalau Indonesia sulit udah pasti grup pasti sulit. Jadi tugas kita ialah menjaga supaya kemerdekaan ini nih ada isinya. Oke. Dan kebetulan ya 20 tahun lagi kurang lebih ya Indonesia dan juga Bakri Group kan ya 100 tahun. Apalagi Indonesia menuju Indonesia emas. Yep. 2045 beriringan nih ya. Beriringan. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi membantu supaya Indonesia mencapai Indonesia emas. Itu yang kemarin jadi salah satu mimpinya dan juga komitmen. Dan Indonesia emas itu kan ada di beberapa hal. Yang pertama paling sedikit di sisi SDM-nya. Jadi kita sebagai grup juga merasa mesti berkontribusi, bukan saja di Universitas Bakri, tapi juga kita punya Bakri Center Foundation yang ingin juga memberikan kesempatan untuk para mahasiswa untuk ke S2 atau para pelajar yang ingin ke S1, S2, kita beri kesempatan baik di dalam dan di luar negeri berbarengan dengan LPDP, itu program pemerintah. Tapi selain SDM juga kita lihat dari sisi ekonominya. Ya, kalau kita berkembang, ya tentunya baiklah dari sisi pembayaran pajak, kapitalisasi pasar, jumlah perdagangan, maupun juga karyawan. Dan yang terakhir, ya kita juga senang kalau Indonesia punya pengaruh lebih besar lagi di geopolitik. Nah, nanti kita bisa bicara nanti sedikit kita lah. singgung juga nih tentang G20 ya. Banget, ya. Pas jadi banget. 3 hal itu tuh, Gam. Apalagi nanti Mas Anin bakal ketemu sama sosok yang namanya Elon Musk. Ini Insyaallah. Ini penting banget nih, bakal jadi pembahasan kita selanjutnya, Most People. Anda bisa ikutan bergabung, ngobrol-ngobrol juga di WhatsApp kita 0818801058. Prime Time Special Hari Pahlawan 10 November bersama Anindya Bakri akan kembali lagi. Thank you. Prime Time Special only on Moose 105.8. Moose 105.8, delivering the most trending news. Prime Time Special Hari Pahlawan 10 November hari ini bersama Anindya Novian Bakri atau Anin Bakri. Kita bersama dengan sosok pemuda masa depan ya. Amin. Dan tadi disinggung juga soal komitmen dari Bakri and Brothers di anniversary yang ke-80 bulan Februari kemarin untuk menuju ke Indonesia emas. Salah satunya nih yang jadi bentuk inovasi terbaru adalah Vector. Bacanya gimana sih Mas Anin? Vector yang benar ya. Biar ini menyangkut elektrifikasi kendaraan. Kan sekarang udah harus beralih orang-orang ke energi yang terbarukan dan lain-lain. Dan sedang dibangun juga yang disebut sebagai bukan komunitas, apa namanya? Ekosistem. Komunitas saya nyebutnya. Ekosistem kendaraan listrik. Nah, ini awalnya gimana? Mungkin Mas Anin bisa ceritakan soal Vector ini. Jadi nama Vector itu datang dari anak saya yang pertama, si Alicia. Alasannya saya tanya mau bikin ya kurang lebih di bidang elektrifikasi. Nah, banyak engineeringnya, banyak fisikanya pasti kan. Jadi dia bilang namain aja Vector. Vector itu apa artinya? Kalau di fisika itu artinya magnitude times direction. Jadi magnitude dikalikan direction. Ya kan. Jadi arah dikalikan inilah size lah, gitu kan. Jadi saya rasa bagus lah namanya. Jadi kita namain Vector. Nah, Vector itu bermimpi dari satu, kita pikir wah Indonesia ini punya kesempatan untuk berkontribusi secara global kalau mengenai climate change. Nah, saya selalu bilang Indonesia itu negara giga.
Apanya yang giga? Jadi giga pertama adalah Indonesia itu bisa menjadi tempat untuk membuat renewable energy atau energi terbarukan paling sedikit sebanyak 0,5 gigawatt. Artinya kira-kira sekitar 500 ribu watt ya. Jadi cukup gede. Dari tenaga apapun kita bisa bayangkan. Dari solar, maksudnya matahari. Lalu dari air, dari panas angin, bumi ya. Panas bumi dan lain-lain, ya kan. Jadi bisa 0,5 gigawatt. Yang kedua saya bilang giganya itu adalah dari sisi carbon dioxide absorption. Jadi carbon dioxide yang ada di luar untuk diserap ke bawah, maksudnya ke dalam bumi supaya ya climate change ini nggak terlalu cepat. Kan? Jumlahnya di hitungan kasar itu 85 gigaton. Jadi untuk gambaran setiap kita naik mobil biasa nih, kira-kira sehari itu bolak-balik mau pakai kendaraan bareng ataupun sendiri, kita membuang carbon dioxide itu seberat badan kita kurang lebih. Itu satu hari tuh? Sehari. Jadi kira-kira nih berat saya sekitar 70 kilo. Jadi ya kita buang carbon dioxide dengan mobil kita 70 kilo. Seberat itu setiap hari itu bahkan. Ya. Nah, itu perkendaraan, belum lagi kendaraan. Ya, apalagi kalau misalnya ya makanya itu bagus pakai kendaraan publik. Hubungannya dengan faktor. Nah, total yang kita bisa absorb atau serap dengan adanya rainforest, hutan, peatland, mangrove, gitu kan, rawa-rawa dan lain-lain, itu 85 gigaton. Ada caranya teknologinya. Jadi itu giga yang kedua. Giga yang ketiga, kalau orang bikin pabrik baterai, itu hitungannya gigawatt hour. Indonesia bisa berkontribusi sampai 2000 gigawatt hour jumlahnya. Itu berkat kemampuan kita memproses nikel terutama. Itu salah satu. Sama kobalt. Jadi sorry sedikit teknis, tapi saya ngerasa ya giga itu bisa disingkat mungkin Great Indonesia, Great Air gitu. Great Indonesia, Great Air. Jadi maksud saya ya itulah mimpi daripada faktor panjang lebar. Tapi mulainya dari mana? Nah, mulanya saya rasa dari elektrifikasi untuk transportasi publik. Ya, saya sudah lihat beberapa sih hasilnya. Kendaraan Transjakarta kan ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Transjakarta, sama Pemda, dan mudah-mudahan terus berlanjut. Nah, ini kan tadi kita bicara kalau misalnya dengan elektrifikasi memecahkan dua masalah. Yang pertama tadi soal kualitas daripada udara. Tapi yang kedua kemacetan. Tadi kita hitung kalau satu mobil satu orang 70 kilogram carbon dioxide sehari. Kalau rame-rame kan lebih bagus, udara lebih baik. Jadi saya rasa itulah alasan kita mulai dengan bus. Nah, kerja kerasnya itu 4 tahun nggak gampang. Kenapa? Mesti meyakinkan bahwa satu, kita bisa punya STNK. Dulu nggak bisa punya STNK kalau bukan pakai diesel atau bensin gitu ya. Jadi mesti kerja keras di Kadin sampai mendapatkan Kepres untuk seluruh negeri mengenai elektrik. Itu awal ya pembangunan habitat kendaraan listrik ini ya. Dan untuk ngetesnya itu kita diuji 24.000 kilometer. Jadi busnya itu bisa ke Inggris dan balik gitu kasarnya tuh untuk meyakinkan. Dan kita ya bermitra dengan partner yang baik sehingga dari sisi teknologi kita pede. Nah, sekali lagi ini urusan transportasi publik. Jadi kurang lebih seperti itu kita punya faktor. Nah, tapi mimpinya tidak di situ aja. Sehabis daripada bus kan bisa ke truk dan bisa nanti ke mobil dan turunan lainnya. Dan yang kedua, siapa tahu kita di fase 2 bisa berkontribusi secara global dengan menyediakan materi daripada pembuatan baterai tadi, dengan memproses nikel untuk kirim ke luar negeri. Dengan begitu kita jadi bukan saja membantu proses dekarbonisasi Indonesia, tapi juga dunia. Jadi mimpinya seperti itu. Kita salah satu penghasil nikel terbesar, begitu kan ya? Betul. Mas Anin ya? Betul. Jadi pemerintah sudah menetapkan sekitar 7-8 tahun yang lalu kita tidak boleh untuk mengekspor nikel ini berupa tanah. Jadi mesti diproses dulu dan itu tepat. Sehingga kejadiannya adalah nilai tambahnya ada di Indonesia. Untuk gambaran aja ya yang sederhana. Kalau kita jual mentahnya selama ini, misalnya kita dapat 1, tapi kalau dijual berupa nikel sulfat gitu, itu dapatnya bisa kira-kira 25.
Oke. Nah di Indonesia 7 tahun yang lalu itu contoh kecilnya tuh stainless steel yang kita selalu pakai kalau buat sendok dan lain-lain. 7 tahun yang lalu waktu itu bosnya teman saya tuh Krakatau Steel. Oh, iya. Silmi Karim, kita ucapkan selamat pagi buat Silmi Karim ya. Silmi, apa kabar lo? Nah, jadi itu aja contohnya. Ya kan, dulu 7 tahun yang lalu ekspornya karena kita nggak memproses $0. 0 ya? 0. Sekarang 7 tahun berikutnya hari ini udah $30 miliar. Wow. Dan $30 miliar itu gede. Kenapa? Ini 10% daripada ekspor Indonesia tahun ini. 10%. Nah, dan ekspor Indonesia tahun ini all time high, paling tinggi selama sejarah. Padahal efek dari pandemi dan lain-lain ada. Jadi 7 tahun terakhir dari 0 jadi 30. Ini baru nikel jadi stainless steel, belum nikel jadi sulfat dan lain-lain. Terus belum ngomongin koper, belum ngomongin timah, ya kan, belum ngomongin mangan, bauxite. Nah itu kan panjang sekali. Jadi Indonesia ini menurut saya dengan industrialisasi bisa loncat lah dari $4.000 per manusia, yang membuat kita sudah jadi nomor 15 di dunia. Menurut saya masalah waktu mencapai 10.000 per manusia, yang artinya Indonesia tuh bisa top 10. Dan harus dimulai dari sekarang dong. Harus mulai dari sekarang. Untuk membuat quantum leap ini ya. Betul. Oke. Ini menarik karena sosoknya Mas Ani ini sama kayak Elon Musk juga penuh dengan inovasi. Ya kan nanti Mas Elon. Mas Elon. Kan sosoknya sama-sama. Artinya nanti bakal bertemu di forum B20-nya kan? Insyaallah. Ya insyaallah nanti akan ngobrol-ngobrol langsung. Nanti kita mau bahas juga most people. Dan Anda juga kalau punya pertanyaan, punya komentar juga mengenai apa yang kita bicarakan pagi hari ini, silakan Anda bisa WhatsApp kita di 0818801058 dan Primetime Special Hari Pahlawan bersama Anindya Bakri akan kembali lagi setelah yang satu ini. Thank you. Primetime Special only on Moose 105.8. Moose 105.8, delivering the most trending news. Kembali lagi bersama saya Erlingga Panega di Primetime Special Hari Pahlawan bersama sosok pemuda yang akan menjadi pastinya harapan bagi banyak orang nih. Amin. Di depan nanti ya. Akan Bakri and Brothers juga punya visi sampai nanti Indonesia emas, begitu ya Mas Anin ya? Betul ya. Ini bersama Anindya Bakri tentunya pagi hari ini most people. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai bagaimana kiprah Indonesia. Mas Anin sudah sebutkan bahwa Indonesia ini apa giga tadi, berapa giga Mas? Maaf. Giga. 2000 giga watt hour. Yes. 85 gigaton CO2 absorption, dan yang terakhir setengah gigawatt hour itu ya. Ini setengah gigawatt untuk bikin renewable energy. Nah, apalagi sekarang Indonesia memegang presidensi G20. Betul. Nanti juga pastinya kan kalau nggak salah yang jadi fokus kita nih tadi saya catat adalah kita prioritasnya adalah arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, kemudian juga transisi energi dari yang fosil ke terbarukan dan juga transformasi digital. Nah ini Mas Anin melihatnya seperti apa presidensi kita kali ini di G20? Kalau saya lihat ya G20 dan juga B20 B20, oh ya B20 juga. Satunya government, satu lagi bisnis. Ini mungkin akan yang salah satu terbesar sepanjang sejarah. Oke. Nah, kenapa? Bukan hanya karena Indonesia dan di Bali, tapi itu ngebantu loh. Kenapa ngebantu? Karena Indonesia dianggap netral dari zaman dulu kan memang kita menganut itu ya. Menganut bebas aktif. Bebas aktif. Dan bahkan ada dalam konstitusi kita. Dan ingat zaman dulu tuh ya, Asia Afrika non-aligned movement. Dan yang kedua kita memprakarsai dulu. Kita memprakarsai. Dan yang kedua, Bali itu juga kita bilang ya seru, Bali enak, pantai. Tapi kalau pantai di Indonesia banyak. Tapi memang apa yang dilakukan di Bali ini banyak yang sukses. Ya kan, dan kita lihat ya semua orang pengen lah ke Bali. Nah, tapi pemilihan 3 hal tersebut oleh presiden saya rasa tepat sekali. Karena B20, G20 ini sehabis apa? Sehabis COVID. Pandemi. Ya satu. Yang kedua sehabis COP26 itu tuh saya ikut tuh di Glasgow tuh bicara mengenai climate change. Sekarang lagi bicara di Mesir COP27. Itu negara-negara berkembang sudah
terdevelop pun ngumpul gimana untuk mencegah supaya climate change nggak melebihi 1,5 derajat. Itulah. Dan yang ketiga, ini juga pasca dari ya tadi digitalisasi dan elektrifikasi. Disrupsi ya jadinya. Ditambah lagi pasca masih berlangsung Rusia sama Ukraine yang membuat dikotomi antara negara yang ke kiri dan ke kanan. Jadi semua ini ngumpul luar biasa. Jadi ini kepemimpinan yang sangat besar dan menjadi bintang lah Indonesia. Nah, jadi saya rasa G20 yang pertama tadi mengenai ilmu hayati atau life science itu tepat. Karena kita nggak bisa istilahnya tidak punya defense terhadap ya pandemi berikutnya. Bahkan kita mesti lebih maju untuk memikirkan teknologi apa, dalam hal ini genomic sequencing, yang bisa mencegah pandemi-pandemi seperti itu. Bahkan kita juga mesti fokus untuk mencegah tuberkulosis yang masih ada di Indonesia. Jumlahnya bisa dibilang setiap tahunnya di masa-masa tingginya COVID mungkin bisa 2-3 kali lebih banyak. Cuman karena kemarin pandemi jadi ini sedikit nggak terlalu terlihat. Tapi dengan genomic sequencing segala macam penyakit bisa kita fokus untuk obatnya tidak generik. Setiap manusia obatnya sendiri. Ya. Jadi life science itu atau ilmu hayat itu penting dan tepat itu bicarakan itu semua. Kemudian isu selanjutnya mengenai renewable energy. Nah, Indonesia menurut saya tanda kutip bisa jadi Saudi Arabianya renewable energy. Saudi Arabianya elektrifikasi. Ya kan? Saudi Arabianya dekarbonisasi. Kalau dulu kan ada istilah emas hitam. Para ini. Betul. Kita the next. Dan alhamdulillah berikutnya menjadi decarbonization king. Decarbonization king. Ya kan? Jadi udah benar tuh kalau kita bicara renewable energy, elektrifikasi dan lain-lain. Yang ketiga, menurut saya ya itu mengenai digitalisasi penting, terutama untuk membantu UMKM agar supaya mereka itu ya bisa bersaing kompetitif. Selama ini hanya yang besar lah yang bisa menang. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata yang pandai menggunakan digitalisasi bisa juga istilahnya nyalip lah dalam lingkungan. Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan besarnya ya seperti teman-teman di Goto, di Bukalapak dan masih banyak lagi lah. Itu bisa berhasil bukan karena mereka paling besar awalnya, tapi paling inovatif menggunakan teknologi. Jadi saya rasa tiga-tiganya itu bukan saja tepat pada saatnya, tapi bisa memfokuskan kepada kekuatan dari Indonesia itu sendiri. Salah satu berkah pandemi adalah kemarin kita lebih melek digital tuh jadi mau nggak mau ya. Melek digital dan satu lagi melek dekarbonisasi. Karena waktu itu kita begitu pandemi nyadar, oh ya ternyata udara bisa bersih. Jadi benar. Orang nggak terlalu banyak bergerak waktu itu kan. Jadi itu yang saya bilang blue sky effect. Efek langit biru. Langit biru adalah kalau Doraemon tuh gue ingat. Langit biru kan lagunya gitu, langit. Ya terus efek langit biru lanjutkan Mas Ani. Udah, jadi efek langit biru ya kita menjawabnya tantangan tersebut supaya terus biru dengan bus listrik. Nah, bus listrik ini besar potensinya. Bus di Indonesia itu ada 220.000. Di Indonesia yang gede aja, maaf di Jakarta yang besar aja 10.000. Yang besar nih, besar tuh 12 meter. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya semuanya pakai listrik dan orang pakai kendaraan umum, ya urusan 70 kg per hari. Wah, itu bisa turun banyak. Betul. Ya kan? Proses dekarbonisasinya tadi. Sebesar badan kita tuh kita buang ke langit berupa ya itulah apa ya karbon dioksida ya itu udara kotor. Nah, tapi kabar ngomong-ngomong Vector tuh bukannya bulan ini IPO rencananya? Insya Allah bulan ini, bulan depan kita lagi atur supaya bisa beres semua aturan ini ya. Kita bantu dukung deh supaya bisa lebih melebarkan sayap kan. Pastinya ya. Amin. Dan itu tujuannya nggak lain untuk membantu program pemerintah juga, bukan hanya membawa investasi baru masuk, tapi juga bisa ini tadi program elektrifikasi, dekarbonisasi kan mesti ada yang mulai. Ya betul. Kita ini perintis nggak selalu gampang, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya sama kayak dulu kakek ya waktu awal-awal ngerintis, betul, pasti banyak tantangan kan. Benar. Ini ada hubungan nggak sama nanti bertemu sama Elon Musk kebetulan aja kalau
Kalau beliau Mas kan memang dia sudah itulah bisa dibilang pelopor daripada gerakan ini. Saya kebetulan dapat kesempatan diajak pemerintah mewakilkan Kadin untuk ketemu beliau. Pertama saya ketemu dua tahun ini di Austin, Texas di Gigafactory-nya. Jadi factory-nya tuh jadi udah lihat Mas Anin? Udah lihat 10 hektar satu atap. Wow. Itu gila gede. Dan luar biasa canggihnya. 10 hektar satu atap tuh saya lagi ngebayang. 10 hektar satu atap. Iya oke. Kan? Jalannya aja kali capek tuh. Olahraga lagi kali ya. Iya, itu kerja di situ. Jadi penyeliannya sih sekalian olahraga tuh kayaknya. Dan dia tidurnya ya di bawah situ. Oh gitu. Tujuannya supaya orang lain lihat supaya semangat. Itu para pekerja pabrik. Dia emang gayanya nyentrik ya si gitulah. Elon ini. Gitu kan. Iya. Dan yang kedua saya ketemu juga waktu di SpaceX. Itu di Texas juga, tapi sedikit dekat pantai untuk meluncurin roket, ya kan? Ya semacam Cape Canaveral gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin yang ketiga dapat bertemu, nanti nih bisa berbincang-bincang, dan tentu ya pertanyaan apa dari masyarakat silakan kalau misalnya ada, ya intinya yang menarik, syukur-syukur membawa ketawa, tapi lebih penting lagi membawa inspirasi. Iya. Karena dia kan datang dari Afrika Selatan. Dibesarkan di sana. Dan juga ibunya setahu saya orang Kanada. Dan dia belajar dan berbisnis di Amerika. Jadi memang global citizen. Global banget ya, global citizen. Kita bedanya apa sama Afrika Selatan? Kita juga ya Asia Tenggara kan. Indonesia yang paling gede. Yeah. Jadi nggak ada alasan kita juga nggak bisa bikin ini ya Elon Musk berikutnya, tapi tentunya di bidang yang lain menuju Indonesia Emas. Kalau menurut Mas Anin apa nih momen yang harus dimanfaatkan dengan kehadirannya Elon sama pemerintah kita khususnya? Saya rasa sih nomor satu pemerintah udah tahu lah dari awal bahwa bagaimana bisa membawa investasi ke Indonesia di bidang tadi elektrifikasi. Gimana juga nikelnya kan banyak, tapi perlu diproses. Nah ujungnya kan mesti ada yang mengambil barangnya itu. Kebetulan ada kebutuhan. Jadi ada yang punya barangnya, ada yang mau beli hasil barang diproses. Jadi saya rasa itu nomor satu. Baik. Nomor dua, apabila Indonesia bisa istilahnya nyalip ya untuk menjadi production hub untuk Tesla. Tapi menurut saya mesti dipikirin juga Tesla model apa nih, karena kalau enggak jadi mahal. Ya kan, karena harus dipikirkan dengan sesuatu. Itu di sana murah, tapi setelah dibawa ke sini dengan pajak dan lain-lain bisa nggak murah-murah banget. Nah jadi memang dua-duanya mesti bekerja. Tapi intinya kalau kita bisa memanfaatkan ini, jadi bukan hanya pabriknya di Jerman, di Cina, di Amerika, tapi kalau bisa ada juga di Indonesia untuk pasar bukan hanya Asia Tenggara tapi juga dunia. Dan bisa lebih kompetitif price-nya. Kenapa? Karena satu, baterainya kita dari nikel, yang kedua badannya dari aluminium, ya kan, nggak usah gitu, satu mobil kan rodanya 4, ya karetnya kembali lagi nih hasil alam kita juga ya. Belum lagi nanti diproses dengan renewable energy, ya kan, menjadi produk premium. Jadi ini momen yang harus dimanfaatkan banget harusnya. Dan sekarang pemerintah juga udah serius di beberapa perusahaan-perusahaan besar juga udah mulai masuk. Tapi kan ya beliau itu kan tentu followernya banyak sekali. Ya kan, jadi kalau dia move ya market juga ikut move. Maka itu kita mesti cari jalan lah. Baik. Untuk Pak Elon ini atau Mas Elon ini masuk gitu kan. Iya. Semoga sukses nanti ngobrol-ngobrolnya. Ya insyaallah. Mas Anin. Makasih Ga. Kita lanjut lagi, Most People, masih barengan tentunya bersama Anindya Novian Bakri di Primetime Special Hari Pahlawan 10 November ini. Tentunya masih bersama saya juga Erlingga Panega. Jangan kemana-mana, tetap di Most 105.8. Primetime Special only on Most 105.8. Most 105.8, delivering the most trending news. Kembali lagi bersama saya Erlingga Panega di Primetime Special 10 November hari ini, Hari Pahlawan, bersama Anindya Bakri. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentunya tadi bagaimana peluang Indonesia ke depan, industri kendaraan listrik. Terus juga tadi singgung juga bagaimana peran kita dalam
membuat renewable energy, mengurangi juga emisi karbon, begitu ya, Mas Anin ya. Mantap ya. Mantap lah obrolan hari ini nih. Udah cocok daging lah. semua nih. untuk jualan ini. Yoi. Nah, Mas Anin ini tapi ngomong-ngomong ini kan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini temanya pahlawanku teladanku. Jadi saya mau bicara soal teladan nih. Mas Anin sendiri kalau saya tanya teladannya Mas Anin ini siapa? Di bisnis dulu deh misalnya. Bisnis. Kebetulan karena kita keluarga bisnis. Nah, apalagi keluarga 3 generasi lagi. Jadi ya pasti teladan kita yang ngedoain setiap hari, ya pasti keluarga lah. Jadi bapak, ya kan. Kalau saya dulu panggil Om Ical ya. Om Ical. Itu langsung tidak langsung pasti menjadi teladan kita kan. Belajarnya juga bukan belajar di textbook gitu ya. Textbook, tapi di meja makan pun belajar. Ya selalu mengatakan juga ini, jangan selalu berada di tempat gelap. Berada di tempat gelap dalam arti kata ya dalam kesulitan itu kita mesti sadar bahwa bayangan pun hilang. Nah, jadi teman-teman pun akan hilang. Oke. Jangan takut. Jangan takut tuh, jangan gentar ya. Jangan takut. Nah, kalau misalnya terang datang lagi. Oh gitu ya. Saya pernah dengar juga tuh salah satu petinggi bisnis bilang. Oh ini gurunya bisnis nih Dia bilang kalau mau minta semangat untuk orang bikin bisnis gimana? Nah, ini buat most people yang lagi merintis, yang lagi ini ya. Jadi jawabannya begini, kalau mau dapat semangat jangan buat bisnis. Oh jangan. Lucu kan? Iya, kalau mau dapat semangat jangan buat bisnis. Jangan buat bisnis. Alasannya apa? Ini bukan berarti malah bikin jadi pesimis, enggak. Bahwa buat bisnis itu sulit, susah, berliku-liku, terjal. Tapi ya anak-anak muda kan mesti mulai dengan sesuatu yang seperti itu. Yeah. Nah, jadi tidak ada tuh kata langsung sukses, nggak ada. Jadi justru saya ingin memberi semangat buat orang memulai bisnis baru, tapi memberikan suatu inilah nasihat bahwa buat bisnis itu tidak gampang, butuh pengorbanan, naik turun. Ya beginilah, di generasi ketiga aja tidak mudah, apalagi membuat generasi apalagi pertama, yang awal buka jalan ya. Buka jalan. Nah jadi memang dianjurkan, sorry untuk ini ya kemana-mana, tapi di generasi ketiga pun oleh keluarga untuk membuat startup baru. Walaupun sudah ini ya 80 tahun. Jadi kita bilang Bakri Brothers itu 80 tahun tapi bekerja seperti 80-year-old startup. 80 years old startup. Jadi startup tua. Iya. Tapi ini emang selalu harus ada yang baru gitu, harus dimulai gitu ya. Karena itulah kalau kita ngomong kembali ke Hari Pahlawan, yaitu esensi pahlawan. Pahlawan menurut saya pahlawan yang mampu membuat inovasi baru. Pahlawan yang mampu untuk reinventing him atau herself gitu kan. Karena hanya seperti itulah kita bisa terus maju dan tidak stagnan. Karena disrupsi itu just around the corner. Just around the corner. Akan datang lagi dan datang lagi. Jadi jangan kaget, yang kemarin bakal ada lagi gitu ya. Bakal ada lagi ya. Jadi siapkan selalu dong mental mesti siap, dan juga kalau lagi bagus jangan terlalu senang karena bisa berubah anytime. Nah kalau terlalu juga sebaliknya, kalau lagi sulit jangan juga terlalu pesimis. Baik. Nah, karena bisa berubah anytime. Kalau di luar dari sosok dari kakek maupun ayah gitu ya, kalau di luar itu bang gue manggil jadi Mas Anin mengidolakan siapa? Ya saya rasa banyak idola. Teladan deh, sorry kita bicara teladan. Dan semua orang itu tentunya beda-beda ya. Nah tentu gimana juga saya senang untuk orang-orang yang berani merintis. Nah dari siapa yang paling Mas Anin? Sebelum ngomong bisnis kita bicara perintis suatu negara. Jadi gimana juga buat pahlawan-pahlawan kita dari awal, Soekarno, Hatta tuh luar biasa beraninya. Berani bisnis itu satu hal, apalagi berani bisnis setelah merdeka. Nah tapi membuat suatu kemerdekaan tuh luar biasa, nggak main-main. Dimana semua orang dulu
Ya. Percaya aja enggak bahwa kita bisa merdeka gitu ya. Apalagi kita punya artileri juga kan rendah. Yang kedua, saya selalu suka perintis-perintis yang lain dalam bisnis. Salah satunya sedikit ke keluarga ya almarhum Ahmad Bakri. Merintis suatu di zaman belum merdeka. Ya kan. Nah, terus perintis-perintis saya selalu ngikutin dalam negeri dan luar negeri. Kalau yang luar yang Mas Anin ini siapa misalnya? Luar negeri waktu di awal, yaitu saya tentunya penggemar daripada Bill Gates ya. Dia masih buka di garasi itu ya awal-awal. Garasi dengan bikin software, kita semua orang bikin hardware. Jadi tertawain sama teman-temannya kan? Teman-temannya. Lu bikin apa sih di garasi gitu? Apalagi namanya Microsoft kan dulu lucu. Udah Microsoft lagi. Udah Microsoft, lo mau jual apa sih? Gitu kan. Coba temennya siapa tuh yang selalu percaya sama dia? Itu ada namanya Paul Allen. Paul Allen ya. Untung ada itu tuh ya. Paul Allen tuh temennya Steve Jobs apa siapa ya? Oh iya ketukar ya. Ketukar satu tuh. Steve Volkanovski. Ya itu dia ya. Ya betul tuh si Steve. Wozniak. Kalau saya perhatiin memang selalu ada gitu ya. Kayak di Steve Jobs ada si Paul Allen ya. Alter egonya tuh. Betul itu. Terus berkembang lah. Kemampuan dia kan memang di situ. Ya. Terus saya lihat juga, kebetulan saya kan sekolah di Stanford Business School, jadi tempat yang sama ya. Idola-idola ini tuh ya idola teknologi itu emang banyak di sana. Mereka bahkan drop out ya. Ya banyak drop out. Jadi orang bilang kalau nggak drop out ya kerja buat orang yang drop out. Oh gitu. Kalau nggak drop out gitu ya. Nah terus ya berkembang lah di sana ada ya siapa yang nggak tahu Steve Jobs dengan tadi Paul Allen-nya gitu kan. Dan Bill Gates juga. Bill Gates itu perintis-perintis bahkan sampai berikutnya di Google, Facebook karena memang saya tuh mulai usaha di bidang telekom media teknologi. Jadi mungkin saya salah satu pelopor yang sudah malang melintang. Naik turun itu udah istilahnya seperti roller coaster. Kalau di Bali nggak gitu bilang naik turun gitu. Kalau di Bali bilangnya biasa itu. Biasa. Kalau kita ngomongin KTT G20 gue jadi ingat tuh. Nyokap gua kan orang Bali, dia selalu bilangnya, nah biasa tuh naik turun gitu. Gitu Mas Anin, iya. Jadi ya gitulah ya, perjuangan bagaimana. Dan kalau saya perhatiin, yang punya Google, yang punya itu mereka semua sebenarnya imigran kan ya? Imigran. Jadi perantau semua. Jadi gen ini pendobrak. Nah iya. Jadi ya saya harus keluar dari comfort zone berarti dong. Nah itu mirip tuh kayak Elon Musk juga dari South Africa. Oh iya dia dari South Africa ya. Nah, banyak yang bilang bahwa you gimana? You bukan imigran, ya kan? You generasi ketiga. Orang bilang generasi pertama membesarkan, membuat, kedua membesarkan, ketiga mengeliminasi. Ada anggapan gitu ya? Iya kan? Itu kan ini ya istilahnya orang punya apa yang namanya itu ya kayak sinisism gitu. Berarti dulu ada dong yang sempat nganggap bahwa Mas Anin ini pasti bakal yang jadi mengeliminasi. Tapi saya jawabnya sederhana aja. Ya, orang udah bangkrut sebelumnya juga kali. Jadi kita mulai lagi. Jadi kita kembali lagi riset ke generasi. Kalau kata Pertamina kita mulai dari nol ya. Jadi kita mesti selalu riset. Ya kan. Jadi ya saya rasa sih ya kita mesti terus berinovasi. Ya, itu yang penting ya. Ya dan juga ya tadi jangan terlalu pede. Kenapa? Karena ada sedikit persentase atau banyak persentase yang kemungkinan kita salah. Nah, jadi tinggal kita pastiin dari waktu ke waktu salahnya lebih dikit aja. Memperkecil aja gitu ya. Ya kan. Jadi jangan sampai kita tuh jago menjawab pertanyaan, tapi pertanyaannya salah. Oh iya. Jadi lebih penting ialah asking the right questions, solving the right problems. Waduh. Atau jangan having the right answer for wrong question. Wrong question itu jangan sampai tuh. Bener sih jawabannya, tapi pertanyaannya jawab pertanyaan yang salah. Iya, oke. Ini penting banget nih. Most people mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat Anda yang sedang memulai bisnis gitu ya. Dan pastinya di tengah waktu yang sangat sibuk ngurus segala macam. Kan di Kadin juga jadi Dewan Pertimbangan juga ya Mas Anin ya. Terus juga Ketua PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ini terima kasih banget loh Mas Anin. Udah meluangkan waktunya. Ini pertama kali saya
sebelum tampil di radio latihan perut, latihan diafragma. Jadi sampai kapanpun selalu ingat. Oh ya, saya juga pasti nggak bakal melupakan wawancara hari ini. Tapi ngomong-ngomong, kita tim Prime Time punya surprise buat Mas Anin, karena hari ini, most people, hari ini tanggal 10 November, ini adalah hari yang penting buat seorang Anindya Bakri. Karena hari ulang tahun beliau yang ke-48. Ini ada. Wih, beneran loh. Ada surprise. You. Makasih ya. Happy birthday. Saking heboh. Dipegangin kok, Mas. Makasih ya. Happy birthday to you. Waduh, thank you, Mbak. Make a wish, make a wish. Lilinnya sekarang. Makasih Mos 105,8. Good luck semuanya. Amin. Maju terus. Terima kasih sekali lagi Mbak Mas. Mas Anin, sekali lagi selamat ulang tahun. Makasih. Semoga berkah. Amin. Di ulang tahun yang ke-48 ini, semoga semua visinya tadi ya. Amin. Menyangkut vektor, menyangkut yang lebih luas lagi. Visi dari Bakri and Brothers di Indonesia Emas nanti bisa tercapai. Terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Anin. Seru banget. Sampai ketemu lagi Mas Anin ya. Ya, makasih ya. Time Special only on Moose 105.8.